Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada testimoni cerdas. Semoga Anda yang korban pinjol bisa melakukan ini kalau bisa. Itu mentalnya seperti ini. Ini saya bacakan. Dewasa ini banyak sekali pemerasan, penipuan, tapi mengapa Kemeninfo, OJK, Bank Indonesia, Kepolisian, Kapolri masih membiarkan pihak keuangan masih membiarkan pihak pinjol nakal seperti ini merajalela. Sudah terlalu banyak pelaku sekaligus korban seperti saya ini. Dia ini pengusahanya. Saya ini awalnya coba-coba karena jujur curious dengan adanya iklan-iklan yang ditampil di mana-mana. Jadi pinjol ini hebatnya apa? Makanya yang anak-anak muda banyak yang kena gitu. Karena iklannya di mana-mana, SMS dari mana-mana dimasukin gitu. Karena dia kan jago di IT dia. Dia menggunakan IT itu untuk melakukan itu gitu. Di mana-mana iklannya. Sehingga terpancing. Nah, orang dewasa pun, orang yang sudah usaha, udah pinter, udah senior, itu kena juga gitu. Terutama ibu-ibu muda gitu, yang kadang-kadang kebutuhannya dia lebih banyak keinginan daripada kebutuhannya. Jadi ini yang dirikan. Karena jujur adanya iklan tersebut yang tampil di mana-mana, akhirnya saya apply di salah satu aplikasi dan lolos. Tadinya nyoba-nyoba, terus apply dan lolos. Awalnya tidak saya pakai dananya, namun lama-lama saya pakai juga, sayang. Karena kan udah ada masuk di kita. Saya atas nama pribadi mohon maaf apabila ada kawan-kawan yang merasa terganggu dengan adanya SMS pesan hoax tentang saya. Silahkan DM chat saya, nomor saya bla 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 bla, ditempelin langsung. BC saya ada, kantor saya ada, dan saya masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut paparan kronologinya. H2 aplikasi tidak bisa diakses, otomatis saya uninstall dengan harapan bisa memperbaiki, dengan ternyata malah hilang. Jelas ini tidak dinaungi oleh OJK karena hilang aplikasinya. Nah, jadi kalau hilang aplikasi, Anda jangan jangan disuruh suruh download ulang, jangan mau dia ganti nama terus download, jangan. Karena Anda akan keambil lagi data lagi, biarin aja kalau dia ini. Terus yang kedua, penagihan kasar mulai H+1. Saya baru bayarkan semuanya pada hari kedua telat. Sedangkan virtual account yang dari pihak tersebut yang dikirimkan. Jadi dia kesel gitu. Akhirnya dia balikin dananya semua karena kasar sekali. Saya pikir masalah beres. Ketiga, karena saya telah melaksanakan prestasi. Jadi bukan uang prestasi langsung dibayar. Saya berikut dengan melakukan pembayaran bunga dan denda. Dia malah bayar bunga dan denda coba. Keempat, namun saya merasa sangat keberatan ketika nama baik saya dicemarkan dan data saya disebar. Kurang ajar gak? Baru H+2, H+1 ini dia udah sebar data. Beruntungnya saya memiliki teman istimewa yang malah mensupport dan mentertawakan pihak perusahaan tersebut karena teman-teman tahu peringai saya seperti apa gitu. Jadi intinya gini, bagi teman-teman, sahabat, bosnya atau keluarga itu jangan malah mencemooh kita gitu. Karena apa? Kita harus saling berkasih lah, namanya juga orang hilaf gitu. Dan ini hebat nih, teman-temannya istimewa. Kalau Anda mau jadi teman istimewa, mau jadi bos istimewa, belajar untuk mengerti. Atau keluarga istimewa, belajar untuk mengerti. Kelima, pada intinya saya tidak pernah menghilang. Semua kontak saya aktif dan alamat masih sama. Mohon maaf bila telat balas, mungkin saya sibuk gitu. 6, saya sedang mempersiapkan bekas saya untuk menempuh jalur hukum. Hebat gak coba? Dia menempuh jalur hukum. Karena banyaknya klausul dan dalam perjanjian yang telah dilanggar, juga beberapa undang-undang yang telah diabaikan seperti Undang-Undang Nomor 39/1999, pasal tentang adanya tindakan pidana urusan keperdataan, Undang-Undang ITE pasal tentang penyebaran data dan hoax, pasal perbuatan tidak menyenangkan, juga melanggar ketertiban umum. Sampai saat ini, nah ini pasal-pasal ini sekarang upahnya 4 tahun ke atas itu, 4 tahunan lebih. Kalau perbuatan tidak menyenangkan masih kecil upahnya, tapi ini besar gitu. Dia kedua paling utama lagi karena dia ilegal, dia masih beroperasi di kita. Ini bisa kena hukum lebih berat lagi gitu. Jadi pasalnya banyak sekali. Ini hanya sebagai banyak pasalnya. Bisa dituntut dia. Jadi kalau Anda masalah perdata doang, dia bukan hanya perdata, dia hanya perdata dan pidana. Apalagi kalau dia udah ngajukan. Jadi jangan takut. Sampai saat ini saya diklaim masih memiliki tunggakan dan silakan datang ke rumah saya dengan catatan. Jadi mereka udah bayar total masih diklaim kan punya tunggakan katanya. Kurang ajar kan coba ini. Karena ilegal, datanya udah tersebar. Dan itu kadang-kadang yang itu kadang kan pinjol ada debt collector gitu. Mereka saking ini memanfaatkan gitu. Sebar data lagi supaya takut karena kelihatan dia baik langsung transfer, mungkin masih bisa diperesin. Intinya gitu dia. Mereka tunggu dengan catatan suruh datang ke rumah saya memakai ID card. Jadi kalau dia debt collector datang ke rumah itu harus pakai ID card. Ada perusahaan pakai seragam kerja. Kalau perusahaan pakai seragam kerja, dia harus pakai seragam kerja. Karena di aturan Bank Indonesia juga sama seperti itu. Jangankan itu, kartu kredit debt collector harus pakai seragam kerja, harus pakai ID card.
Terus dan juga surat tugas, ada surat tugasnya. Jadi intinya gitu. Terus yang ketiga, kita harus baik-baik tanyakan perusahaannya mana, kita catat, kita fotoin semua. Jadi kalau dia nagih, kita baik-baik juga kita lakukan. Kalau dia tidak gitu, langsung polisi datangin aja ke rumah. Kenapa? Pak, ini ada orang masuk yang tidak saya kenal gitu, membahayakan nyawa saya gitu. Telepon polisi langsung. Jadi catat nomor polisi terdekat, minta seperti itu. Karena pasti ilegal. Ini pinjol ilegal. Tangkap dulu pinjolnya, ketahuan dia. Kalau dia ilegal, dia nggak gunakan apa, nggak gunakan ID card, nggak ada perusahaannya. Minta alamatnya langsung, kita cecer tuh polisi. Bawa ke kantor polisi. Selesai dah. Saya lakukan ini karena apa? Saya baca gini segala macam-macam karena saya memang lakukan satu gerakan nutup pinjol ilegal, gerakan pinjol yang menyengsarakan rakyat, gerakan pemiskinan terstruktur gitu. Mungkin kalau pejabat-pejabat tadi yang Kemeninko segala macam masih pakewo, kalau saya karena saya swasta nggak ada aturan ya saya enak udel aja. Kalau mereka nggak bergerak ya saya bergerak gitu, dan SKD akan bergerak gitu. Jika Anda bingung, gabung dengan SKD, masuk SKD /forumnya, skda.co.id/forum. Di situ Anda ini ada grup WA-nya juga. Para captain, admin, relawan akan bantu Anda semua. Kita akan bantu. Ingat ya, jangan gunakan jalur pihak-pihak lain. Contoh, katanya ini apa tuh hacker gitu, nggak ada, semuanya paling tipu-tipu aja. Terus penegak atau pengacara yang bisa bantu negokan, nggak ada, itu hanya tipu-tipu aja antara sama mereka. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ingat ya, bayarannya doa terbaik, al-fatihah, salat nabi kalau ada muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.